Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salsa Satin di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Desain Interior Perpustakaan. Pengertian desain interior. Menurut J.C. King, desain interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang dalam bangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sarana, untuk bernaung dan berlindung, menentukan sekaligus mengatur aktivitas, memelihara aspirasi, dan mengekspresikan ide, tindakan, serta penampilan perasaan. Dan kepribadian desain interior adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan ruangan. Peran desain interior perpustakaan. Perpustakaan yang baik dalam perencanaan gedung dan ruang perpustakaannya perlu memperhatikan fungsi tiap ruang, unsur-unsur keharmonisan dan keindahan, baik dari segi interior dan eksterior. Ruang perpustakaan akan nyaman bagi pemakai apabila ditata dengan memperhatikan fungsi keindahan dan keharmonisan ruang. Dengan demikian, pengaruh desain interior terhadap kenyamanan membaca akan memberikan manfaat apabila desain interior perpustakaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pemustaka. Desain interior yang baik menurut para ahli. Desain interior ruangan yang baik menurut Ching, yaitu desain interior dalam bangunan dibentuk oleh elemen-elemen yang bersifat arsitektur dari struktur pembentukannya yang terdiri atas ruangan, warna cahaya, akustik, suara, sirkulasi udara, aksesoris, dan perabotan. Elemen-elemen tersebut membutuhkan pengembangan dengan cara memanipulasi elemen-elemen tersebut menjadi pola-pola spasial, visual, dan sensori sehingga memperindah suatu ruangan dan membuatnya dapat dihuni. Tujuan desain interior dimukakan oleh Francis de Caching, yaitu desain interior dapat memenuhi kebutuhan dasar kita akan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan langkah sekaligus mengatur bentuk aktivitas kita, memelihara aspirasi kita, dan mengekspresikan ide-ide yang menyertai segala tindakan kita, mempengaruhi penampilan, perasaan, dan kepribadian kita. Oleh sebab itu, maksud dan tujuan desain interior adalah untuk memperbaiki fungsi, memperkaya nilai estetika, dan meningkatkan aspek psikologis dari ruang perpustakaan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat gedung perpustakaan. Yang pertama, perancangan gedung. Perpustakaan harus dibuat dengan tepat sesuai fungsi perpustakaan. Rancangan perpustakaan berfungsi memberikan kenyamanan serta keleluasaan pemustaka dalam melaksanakan aktivitas di perpustakaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada perpustakaan meliputi aspek fungsional, aspek psikologis, aspek estetika, dan aspek keamanan bahan pustaka. Yang kedua, desain interior. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata desain dan interior memiliki arti motif atau corak ruang dalam gedung. Desain interior merupakan kegiatan merencanakan, menata, dan merancang ruang dalam bangunan. Penataan suatu ruang bertujuan agar pengguna merasa nyaman, betah, dan senang berada di ruangan tersebut. Menurut Cohen, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi desain interior suatu gedung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga, tata warna. Yang keempat, sirkulasi udara atau ventilasi. Dan yang terakhir, tata suara atau akustik. Yang ketiga yaitu kepuasan atau satisfaction. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan akan tercipta ketika pengguna layanan merasa puas dengan suatu produk atau layanan yang diberikan. Minat pemustaka terhadap perpustakaan. Menurut Abror, minat atau interest bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Menurut Abror, bahwa minat mengandung unsur-unsur. Yang pertama, kognisi atau mengenal. Minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut. Yang B, emosi atau perasaan. Unsur emosi karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu atau biasanya perasaan senang. Dan yang terakhir, fonasi atau kehendak merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut, yaitu yang diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan.
Kesimpulan, ruang perpustakaan sangat berperan dalam menumbuhkan minat anggota untuk berkegiatan di ruang perpustakaan. Perabotan dan aksesoris yang digunakan pada perpustakaan sangat berperan dalam menumbuhkan minat anggota untuk berkegiatan di ruang perpustakaan. Warna yang digunakan pada ruang perpustakaan cukup berperan dalam menumbuhkan minat anggota untuk berkegiatan di ruang perpustakaan. Pencahayaan pada ruang perpustakaan sangat berperan dalam menumbuhkan minat anggota untuk berkegiatan di ruang perpustakaan. Sirkulasi udara pada ruang perpustakaan sangat berperan dalam menumbuhkan minat anggota untuk berkegiatan di ruang perpustakaan. Itulah sangat pentingnya desain interior, terutama untuk perpustakaan, karena agar terlihat menarik dan dapat para anggota merasa nyaman berada di perpustakaan itu sendiri. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.